Mandi besar atau mandi junub adalah salah satu pokok dalam praktek bersuci. Mandi junub dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Maka dari itu, sah atau tidaknya seseorang ketika mandi junub akan menentukan sahnya ibadah lainnya. Lalu, apa saja yang membuat mandi junub atau mandi besar itu tidak sah? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini. Sekali lagi, simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Tidak membaca niat. Membaca niat sebelum mandi besar atau mandi junub adalah suatu hal yang penting. Inilah yang membedakan mana mandi junub dengan mandi biasa. Adapun niat mandi wajib bisa dilakukan dalam hati, namun apabila dibacakan dengan lisan, ini lebih utama. Contoh lafaz niat mandi wajib: nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat aku mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan bersamaan dengan air pertama kali disiramkan ke tubuh. Tidak dilakukan dengan benar. Mandi junub atau mandi besar bisa saja tidak sah apabila dilakukan dengan tidak benar. Ada saja poin-poin mandi junub yang tidak sesuai. Inilah cara mandi besar atau junub yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mengucapkan niat mandi besar tanpa bersuara. Kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosokkannya dengan tangan kiri. Keempat, mengulangi cuci tangan. Kelima, ambil wudhu seperti biasa. Keenam, menyelempangkan rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasuh ke air. Ketujuh, membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air sehingga seluruh permukaan kulit basah. Dan yang terakhir, basahi tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala sampai ujung kaki, dimulai bagian kanan terlebih dahulu, lalu bagian kiri. Tidak menggunakan air bersih. Air yang digunakan untuk mandi besar atau junub hendaklah menggunakan air yang bersih, air yang terbebas dari kotoran. Oleh karena itu, mandi junub atau mandi besar tidak sah jika yang digunakan air keruh atau tidak bersih. Menggunakan air bersih ketika mandi junub dikecualikan apabila kondisi sulit mendapatkan air. Sulitnya menemukan air yang sama halnya dengan hukum tayamum. Ada bagian tubuh yang masih kering. Menghilangkan hadas besar dengan mandi junub harus membasahi seluruh anggota tubuh. Kewajiban ini berlaku pada bagian tubuh yang tersembunyi, termasuk juga lubang hidung dan mulut. Ini bisa dilakukan dengan berkumur atau menghisap air ke lubang hidung dan segera mengeluarkannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Maimunah berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci tangannya 2 kali, 2 kali, atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke lubang hidung. Lalu beliau membasuh muka dengan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rambut tidak terurai. Tidak menguraikan rambut membuat mandi wajib tidak sah. Jika rambut seseorang dikuncir atau disanggul,
baik laki-laki atau perempuan, sekiranya dibuka. Hal ini bisa menyebabkan air yang tidak menembus sanggul rambut. Bulu-bulu dalam lubang hidung tidak wajib dibasuh karena dianggap batil, tidak tampak atau zahir. Tapi jika bulu-bulu hidung bernajis, maka wajib dibasuh. Masih terdapat kotoran pada kuku. Mandi wajib mewajibkan air menyentuh tubuh. Kotoran yang ada dalam kuku bisa saja menghalangi air sampai pada bagian bawah kuku. Maka dari itu, sebelum melakukan mandi wajib agar segera membersihkan kotorannya terlebih dahulu. Ini juga berlaku bagi kuku yang masih menggunakan kuteks. Kuteks harus dibersihkan terlebih dahulu kecuali pewarna kuku alami, yaitu henna. Tidak menutup aurat. Menutup aurat ketika mandi wajib termasuk hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal yang bisa membatalkan mandi wajib seseorang bisa saja ketika tidak menutup aurat. Sebagaimana ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Menutup aurat dari orang lain juga berlaku ketika mandi junub. Orang yang tidak bisa menjaga aurat ketika mandi apabila dilakukan di tepi sungai atau di tempat umum lainnya. Memiliki tato. Tato termasuk yang bisa membatalkan mandi wajib, karena tato termasuk tinta yang masuk ke kulit dan tidak bisa ditembus oleh air wudhu, sehingga bisa membuat mandi wajib tidak sah atau batal. Rasulullah SAW sangat tidak menyukai orang-orang yang minta ditato. Sebagaimana terdapat dalam hadis, Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentato dan minta ditato, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Hadis riwayat At-Tabarani. Namun terdapat kondisi khusus, misalnya bagi orang yang bertobat dan yang belum mampu menghapus tatonya, diberikan keringanan. Nah sahabat, itulah hal-hal yang dapat membuat mandi wajib tidak sah atau batal. Adapun sebab-sebab yang seseorang harus mandi wajib atau mandi besar adalah seperti setelah menstruasi, usai berhubungan seksual, keluar air mani, melahirkan, meninggal dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersuci. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.